Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, rekan-rekan Sivitas Akademika di seluruh penjuru Nusantara. Selamat datang di podcast ini. Podcast ini mengupas tentang dinamika dunia pendidikan tinggi. Bersama saya Muhammad Rasido Ridho dengan NDH 38 yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Hari ini topik kita sangat menarik dan relatable banget nih, yaitu tentang kualitas tenaga pendidik kita, khususnya dosen muda. Kita akan membedahnya lebih melewat lensa manajemen ASN dan juga profil Smart ASN. Nah, hari ini sudah hadir dua tamu istimewa. Yang pertama ada Bapak Muhammad Zalandi, pakar manajemen sumber daya manusia kampus yang oke, baik. Dan tamu kita yang kedua itu Bapak Muhammad Rusdodi. Beliau adalah dosen muda yang inovatif, kritis, dan juga sering banget jadi tempat curhatan mahasiswa nih, maupun sesama dosen muda. Nah, sebagai dosen muda yang terjun langsung di lapangan nih, Bapak Dodi, berinteraksi dengan mahasiswa dan juga dosen-dosen lintas generasi, pasti banyak melihat realitas sehari-hari. Bisa ceritakan tidak, Pak, praktik-praktik nyata seperti apa yang Bapak sering temui ketika kita mulai dari yang good practice deh, yang bikin bangga jadi ASN di kampus. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Kalau bicara yang positif ya tentang good practice tadi, sebenarnya banyak banget dosen yang luar biasa inspiratif. Saya juga menggarisbawahi ada dua contoh good practice yang sangat mencermin nilai Smart ASN yang saya dapat ketemui di tempat kampus saya. Yang pertama itu ada digitalisasi pembelajaran dan kolaborasi global. Ternyata juga banyak kolega kita, dosen-dosen senior, bayangkan yang usianya udah 50 tahun ke atas, mereka masih sangat adaptif tentang yang membuat masif open online course atau MOC ya, yang interaktif pada simulasi virtual dan sering mengundang juga dosen tamu dan universitas luar dari via Zoom. Mahasiswa itu antusias banget ya. Ini bukti nyata dari profil Smart ASN, yaitu penguasaan terhadap IT, wawasan global dan networking. Yang kedua itu sistem bimbingan yang responsif berbasis service level agreement yang di mana prodi yang lainnya juga ada sekelompok dosen yang berinisiatif membuat sistem ticketing sederhana yang berbasis flu untuk membimbing skripsi. Jadi mahasiswa memasuki draft, ada notifikasi dari hakil dosen, jadi mahasiswa dapat melakukan dengan coretan feedback yang cepat, transparan, terukur, dan sangat mengedepankan hospitality atau pelayanan publik yang prima. Jadi itu ya yang dapat saya temuin dengan faktanya. Waduh, merinding saya mendengarnya. Yang kedua itu pasti jadi idaman-idaman mahasiswa tingkat akhir nih, dosen yang fast respon dan pelayanan yang terstandar. Nah, Bapak Zalandi, tapi dua good practice tadi, menurut Bapak, apa sih sebenarnya kunci keberhasilan dari inisiatif yang brilian seperti itu? Dan yang terpenting, bagaimana cara praktik hebat ini tidak cuma jago di satu prodi saja, tapi bisa meluas ke semua fakultas lainnya. Oke, baik, terima kasih. Saya sangat setuju ya dengan Pak Dodi tadi, di mana praktek-praktek tadi itu ternyata adalah wujud nyata dari suatu reformasi birokrasi di level individu seperti kita. Nah, kunci keberhasilan dari kegiatan tadi adalah dari satu mindset dan yang kedua adalah integritas. Kenapa saya katakan integritas? Karena dosen-dosen ini akan ini sadar betul bahwa sebenarnya tugas utama seorang ASN itu adalah menjadi pelayan publik. Dalam hal ini publiknya mahasiswa yang dengan menghasilkan kualitas atau berlaku effort yang terbaik. Nah, tidak hanya terjebak pada zona nyaman yaitu sekedar rutinitas, tapi juga memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship, yaitu cerdas untuk melihat peluang dan juga untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sekarang menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara menularkannya atau memberikan idenya ke halayak yang lebih luas? Nah, di sinilah konsep manajemen ASN berlaku. Nah, yang pertama, biasanya kita manajemen ASN ini harus juga bersistem merit. Dengan sistem merit ini, pimpinan universitas itu juga harus jeli dengan melihat dosen-dosen yang punya inovasi dan juga dengan sistem emosi dan ticketing tadi, yang mana harus memberikan apresiasi. Bukan cuma piagam, tapi dengan prioritas mendapatkan hingga penelitian, perbaikan poin dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP gitu kan, sehingga dia cepat naik pangkat. Dan yang kedua adalah bisa juga dengan memberikan manajemen pengetahuan atau knowledge management. Nah, dosen-dosen universitas ini harus sebagai seorang agen perubahan. Gitu. Nah, yang mana mereka harus difasilitasi dan juga dalam forum suatu peer-to-peer meeting, biasanya di lintas fakultas, nah itu harus mereka diajak juga, sehingga mereka bisa memberikan inovasi, memberikan contoh nih, bahwa sebenarnya kami sudah mencapai posisi seperti ini nih, dan yang tadi bisa direplikasi di prodi-prodi lain. Mungkin itu ya. Oke, sangat masuk akal ya, Pak ya. Jadi Smart ASN itu manusianya dan manajemen ASN itu sistem yang merawat dan mengapresiasi manusianya. Tapi ya Pak Dodi, tadi kan kita bicara yang manis-manis nih. Mari kita realistis nih. Pasti ada sisi gelapnya dong, atau bad practice yang bikin sistem pendidikan kita stagnan. Wah, kalau ini jujur ya, bikin kita frustasi. Bapak-bapak. Saya mencatat ada 3 bad practice yang sangat krusial yang diberikan. Pertama itu ada fenomena dosen ghosting. Artinya ada keluhan-keluhan abadi mahasiswa yang dimana susah untuk menghubungi dosen pembimbingnya, susah mungkin kadang juga tidak balas WA berminggu-minggu, padahal status WA-nya aktif, akibatnya masa studi mahasiswa molor. Mereka yang harusnya bayar UKT lebih banyak lagi. Itu akan merugikan publik secara nyata. Yang kedua, tentang publikasi instan via jurnal predator, yang artinya ini hanya mengejar untuk naik jabatan,
atau dia hanya untuk pencairan tunjangan atau sertifikasi. Nah, yang seperti ini, oknum dosen seperti ini mengambil jalan pintas, manipulasi data riset, nitip nama ataupun membayar mahal jurnal abal-abal ya. Itu ya. Yang ketiga, ada stagnasi metode yang dimana dosen menolak menggunakan learning management system resmi kampus. Alasannya hanya satu, ribet, tidak mau mengupdate diri tentang hal-hal yang bersifat metode yang lebih baik lagi. Nah, begitu ya, padahal kita sudah di era AI, yang mana kita harus juga adaptif tentang hal-hal yang bersifat teknologi. Begitu. Duh, yang dosen ghosting ini yang relate nih pada mahasiswa. Mahasiswa sampai stres cuma buat minta tanda tangan saja di lembar pengesahan atau apa yang lainnya. Nah, ini benar-benar jauh dari kata hospitality dan juga profesionalisme. Oke, Pak Zalandi, ini tugas berat bagi kampus menurut perspektif manajemen ASN. Apa sebenarnya penyebab utama masih suburnya praktik buruk seperti ini? Dan tolong berikan kami pencerahan bagi bagaimana mencegah dan apa alternatif solusi terbaiknya, Pak. Baik, mari kita bedah secara baik objektif ya. Akar masalah dari ketiga bad practice tadi, yang pertama itu dia dosen ghosting, jurnal predator, dan stagnansi itu adalah adanya krisis integritas dan lemahnya implementasi profesionalisme. Nah, ini seringkali karena sistem pengawasan juga, yang mana evaluasi kinerja tadi masih berorientasi pada pemenuhan administrasi atas kertas atau di on the paper saja, gitu. Yang mana jika kertasnya itu penuh, artinya terisi semua administrasi, maka dia terlihat dari kinerja atau Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, untuk kasus dosen ghosting itu harus kita integrasikan dulu sistemnya. Bisa seperti digitalisasi tata kelola kinerja, lalu juga pada kampus-kampus tadi harus memberikan punishment dan reward baik dalam bentuk tunjangan kinerja serta share dos dan sebagainya, yang mana jika mereka di poin tertentu mereka jadi ghosting atau gaptek, maka dia akan disorot dari kinerjanya bagaimana. Lalu log bimbingan, respon feedback, dan kehadiran juga harus dicatat secara real time. Nah, sehingga nanti akan ada reward dan punishment. Jika dia tidak berperforma misalkan ghosting, jadi ketahuan dia tidak bimbingan, mungkin nanti angka tunjangan remunerasi kita itu akan dikurangi. Seperti itu ya. Dan juga untuk kasus jurnal predator, itu juga akan mencederai sistem merit yang ada. Karena sistem ini kan menandakan bahwa kalau misalkan jurnal-jurnal tadi yang tidak jelas itu bisa kita cegah sebenarnya. Yaitu dengan membuat tim penilaian antar kredit yang harus menggunakan sistem pendeteksi yang update. Dan berani juga menolak harian terindikasi cacat integritas. Nah, sanksi etik yang tegas dan juga apabila terbukti melanggar hukum harus berani ditegakkan. Itu yang harus segera dilakukan ya. Baik, mungkin warga saya sepakat dengan sanksi dan tegasan yang Bapak sampaikan. Tapi kalau cuma dihukum, apakah tidak menimbulkan resistensi ya terhadap hal itu? Maksud saya, adakah alternatif agar kita bisa membina mereka sebelum membinasakan karirnya, terutama untuk dosen yang mungkin gaptek karena faktor usia ataupun kekurangan fasilitas di sana. Bagaimana menurut Pak Muhammad Zilandi tentang hal ini? Oke Pak, benar Pak. Memang manajemen ASN yang baik itu sebenarnya tidak hanya menghukum di sini konteksnya, tapi juga wajib melakukan adanya pengembangan kompetensi. Nah, alternatif cara terbaiknya itu ada beberapa. Ini saya sorot dua. Yang pertama adalah bagi dosen yang kesulitan publikasi, kampus tidak boleh membiarkan dosen-dosen tersebut itu berjuang sendiri lalu terjerumus ke jurnal predator. Nah, ada solusinya. Yang pertama adalah membuat fasilitas seperti academic writing clinic, yang mana menyediakan hibah proofreading, akses software pendukung seperti yang tadi, Turnitin dan sebagainya, atau juga mendukung ke jurnal-jurnal terintegrasi, dan juga mendampingi mereka sebagai dosen yang sudah ahli tadi untuk riset bersama, joint riset. Nah, karena kolaborasi itu merupakan ya kunci kita sebagai seorang ASN. Yang kedua, juga dosen-dosen yang tertinggal secara teknologi, jangan langsung kita berikan tindakan sanksi dan sebagainya. Kita berikan pelatihan terkait dengan learning management system, dan juga yang bersifat hands-on atau yang gampang kita ketik, serta bertahap diberikannya sehingga tidak kagok, serta sediakan helpdesk IT, khusus untuk dosen yang responsif, membantu kendala teknis mereka sehari. Jadi teman-teman bisa terbantu terkait hal tersebut. Dengan ini kita membimbing mereka untuk bertransformasi menjadi smart ASN. Namun sistemnya tetap terukur dan adil sesuai dengan prinsip dari sebuah manajemen. Seperti itu. Oke, luar biasa ya, sangat insightful. Sebuah perbincangan yang berbobot namun sangat membumi. Oke, bisa saya simpulkan bahwa untuk mencetak birokrasi kampus yang berkelas dunia, kita tidak bisa hanya menuntut para dosen untuk memiliki profil smart ASN, seperti inovatif, kolaboratif, melek digital, dan punya wawasan global, tapi membiarkan mereka berjuang dalam sistem yang usang. Kedua, elemen ini hanya berjalan beriringan. Manajemen ASN harus hadir lewat sistem merit yang transparan. Apresiasi dengan layak praktik-praktik hebat yang sudah berjalan, terapkan digitalisasi untuk menekan praktik buruk seperti dosen ghosting atau manipulasi jurnal, dan selalu sediakan ruang pembinaan kompetensi bagi pendidik kita agar tidak ada yang tertinggal di belakang. Oke, sobat pendengar di penjuru Nusantara, revolusi birokrasi dimulai dari ruang kelas dan laboratorium kita. Mari bersama kita wujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas melalui tangan-tangan SN yang profesional dan berintegrasi. Saya Muhammad Rasiduridho selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Smart ASN.